Cita Indonesia Group, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pertanian, dan peternakan, meresmikan Musola An-Nabaat yang berlokasi di Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Peresmian musola ini dilakukan oleh Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi. Peresmian Musola An-Nabaat ini sekaligus menjadi ajang pengenalan Cita Indonesia Group yang akan mendirikan perusahaan di Kabupaten Nganjuk. Kebetulan, CEO Indonesia Group Fernanda Aprila Hapsara adalah putra daerah asal Nganjuk. Ia sengaja pulang kampung bersama 9 pengusaha sukses lainnya lantaran ingin ikut andil dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk. Sementara Wakil Bupati Marhaen Jumadi mengaku bangga bisa meresmikan Musola An-Nabaat yang konstruksinya bernuansa Mataram Islami. Ia juga bangga Nganjuk punya putra daerah yang sukses dan bersedia kembali pulang untuk memajukan kota kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, sore ini, saya menghadiri undangan dari Mas Nanda selaku CEO Cita Indonesia Group ya. Yang hari ini acara resminya adalah meresmikan musola An-Nabaat ya. An-Nabaat. Musola ini sangat unik ya. Ini kita bisa lihat miniatur-miniatur dari pintu masuk. Ya Mataram Islam ya. Ini dari juga ada nuansa Majapahitnya sehingga jadi menarik. Musola ini ada keunikan, istilahnya juga ada diferensiasi yang membedakan musola yang satu, musola An-Nabaat dengan yang lain. Unik sekali. Termasuk juga di dalam musolanya juga bisa dilihat arsitekturnya. Saya dengar beliau sendiri yang menata, bagus. Saya sebagai atau mewakili Pemda Kabupaten Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih Mas Nanda dan kawan-kawan yang selama ini sukses di Jakarta dan sekitarnya, Malalang Buana merantau di sana, sukses, kemudian begitu sukses kembali ke tanah airnya yaitu Nganjuk, Anjuk Ladang ya. Sehingga kami juga merasa banyak dibantu. Monggo nanti kita akan support terus, apalagi orang Nganjuk asli yang pengen membangun daerahnya sendiri. Saya yakin Mas Nanda dan kawan-kawan pingin sekali Nganjuk ini betul-betul jadi Nganjuk yang maju dan bermartabat di semua lini. Sehingga sekali lagi terima kasih, kembangkan terus usahanya, kembangkan terus unit bisnisnya sehingga bisa banyak keuntungan yang bisa ditanamkan di Nganjuk, termasuk juga untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk pada umumnya, di Pace pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peresmian musola ini, Wabub Marhaen dan Fernanda Aprila juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Alhamdulillah, latar belakangnya ya didasari kebutuhan bahwa saya pengen karyawan saya terutama dan masyarakat sekitar bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Saya pikir-pikir nyari konsep, sebenarnya saya pengen candi ngetos. Cuma sampai hari ini saya belum dapat foto utuhnya Pak, terus terang. Jadi saya pikir ya kalau kita menginduk ke Islam zaman dulu ya Kudus, Menara Kudus cukup fenomenal. Itu yang melatar belakang. Insya Allah konsep yang masjid itu kalau nanti kita di Melorah ini insya Allah masjid dengan konsep candi ngetos insya Allah saya upayakan bisa diwujudkan. Cita Indonesia itu bergerak di bidang peternakan, pertanian, dan ada juga tambang. Jadi ada 9 company dan 5 company itu akan berhome base di Nganjuk. Insya Allah kita akan berkontribusi untuk kemajuan untuk masyarakat, terutama di bidang peternakan. Jadi peternakan pertanian itu memang spesialis kita. Kita sekarang punya usaha di bidang peternakan yang cukup maju di Tangerang dan semuanya akan kita pindah ataupun kita buka lokasi baru di daerah Nganjuk. Yang semua pimpinan dari direktur utamanya itu semua orang Nganjuk. Jadi karena memang saya kebetulan ini teman-teman SMA dan juga adik kelas saya ini Kertosono juga ya. Kertosono juga Nganjuk ya, sama aja. Jadi kita kemarin teman-teman satu SMA kemudian
bersama-sama mendirikan usaha. Jadi sebenarnya mereka sudah ada, cuma ya nyuwun sewu mungkin kita juga perlu percepatan, sehingga saya putuskan untuk investasi masuk ke perusahaan mereka. Musola An-Nabaat dibangun dengan 3 lantai dengan konsep Menara Kudus. Bangunan ini cukup unik karena sekilas tidak nampak seperti tempat ibadah. Turut hadir dalam peresmian ini sejumlah pejabat Forkopimda, Camat Pace, tokoh agama dan masyarakat. Rafli Fajri Julianto, Bangsa TV Nganjuk, Jawa Timur.